Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan segera memulai ibadah rumah tangga kita, di mana pada malam hari ini, ibadah ini sebagai pelayan firman adalah Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi SSI, dan saya sebagai liturgos. Untuk mengawali ibadah rumah tangga ini, kami mengundang Bapak Penatua Hakim untuk menyampaikan sambutan mewakili beberapa keluarga yang menjadi tuan rumah pada malam hari. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Penatua Satria Maseo. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Bapak Ibu Jemaat, Bapak-Bapak Majelis, Ibu Majelis, juga Ibu Gembala Jemaat Mauksid Keren, Ibu Pendeta Yosefin. Selamat malam untuk kita semua. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa pada malam hari ini kita bisa beribadah, walaupun kembali kita masih beribadah jarak jauh atau ibadah Zoom. Namun hendaknya ibadah kita malam ini tidak mengurangi rasa syukur kita dan sukacita kita, dan hendaklah nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Kami yang pada kesempatan kali ini menjadi tuan rumah, yaitu keluarga saya sendiri, Hakim Manurung, keluarga Penatua Ganda Huta Galung, keluarga Bapak Prinsi Mare-Mare, keluarga Bapak Pontas Siagian, dan keluarga Ibu Evita Sukmawati, mengucapkan selamat beribadah untuk kita semua. Shalom. Ya. Shalom. Shalom. Terima kasih Penatua Hakim. Kita memasuki saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa anugerah Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dicurahkan kepada kita. Ia memelihara, menjaga dan menuntun setiap langkah hidup kita. Ia memberkati setiap keluarga dan memberikan sukacita yang penuh. Malam ini kita akan diajak untuk merenungkan kembali motivasi kita dalam beribadah kepada Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk menebus kita. Apakah kita percaya dengan tulus atau melihat untung rugi? Mari kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 15 ayat 1 sampai 2, berhimpun semua. Saya mengundang keluarga Bapak Penatua Hakim untuk menyanyikan lagu ini. Terima kasih keluarga Penatua Hakim Manurung. Untuk mengawali ibadah ini, mari kita berdoa.
Ya Tuhan, melalui roh-Mu yang kudus, singkapkanlah mata hati nurani kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh gembala kami, Ibu Pendeta Yosefin, agar kami dapat memandang keajaiban-keajaiban firman-Mu yang dapat menguatkan pertumbuhan iman kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu dari awal sampai dengan akhir ibadah rumah tangga ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita memasuki litani syukur, Mazmur 33 ayat 1 sampai 5. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan yang kecapi, bermasuklah dengan jambu 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kesaksian jemaat, apakah ada? Kalau tidak ada, kita memasuki pelayanan Sabda Tuhan. Kami undang keluarga Penatua Marganda Hutagalung untuk menyanyikan lagu yang sudah disiapkan ini. Terima kasih Pak Ketua Maseo. Suara kami kedengaran nggak nih ya? Sangat jelas. Clear ya? jelas, Oke. Pak. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serakim terunjuk, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai raja-raja dan di bumi yang memerintah dunia, seluruh anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Terima kasih keluarga Penatua Marganda Hutagalung. Selanjutnya kita memasuki pelayanan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Yosefin Junita Dewi SSI. Kami persilakan Bu Pendeta. Terima kasih Bapak Penatua Satria Matriko. Mengiringi dalam pujian. Apa suara saya terdengar Bapak Ibu? Sangat jelas, Bu. Jelas. Kurang terdengar, Bu. Kalau nanti dalam perjalanannya suara saya terputus-putus, tolong diberi kode ya, supaya iya. tidak berhenti, lalu saya melatih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adik-adikku yang turut hadir dalam kebaktian tangga saat ini, mari kita bersatu hati di dalam doa.
Pujilah Engkau, Yesus Kristus, yang menyertai kami dalam segala aktivitas sepanjang hari ini. Kami bersyukur Engkau senantiasa memberkati kami satu persatu, keluarga lepas keluarga, sehingga kami dimampukan untuk mengikuti secara online ibadah rumah tangga malam hari ini. Kiranya tidak mengurangi untuk kami mensyukuri hidup yang Tuhan terus percayakan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa dan bersyukur, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 18. Hakim-Hakim pasal 18 ayat 1 sampai 31. Saya mohon izin untuk kita bisa membacanya secara bergantian. Bolehkah? Boleh sekali, Bu. Boleh ya. Kita akan membacanya bergantian 10 ayat, 10 ayat. Nanti saya mengawali, kemudian ayat 11 sampai ayat 20, mohon Ibu Evita bisa membacakannya. Ibu Evita. Iya, Kak. Oh iya, bisa ya, Siap ya. ayat 11 sampai 20. Nanti selanjutnya yang terakhir saya mohon kesediaan Ibu Naomi. Iya. Baik, Bu Pen. Baik, terima kasih. Kita akan mengawalinya. Hakim-Hakim pasal 18 ayat 1 sampai 31. Kita akan membacanya secara bergantian 10 ayat sampai selesai. Di bawah judul Patung Sembahan Mika dirampas oleh Bani Dan. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap. Sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Sebab itu Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka. Semuanya orang-orang yang gagah perkasa, yang berasal dari Zora dan Esitaol, untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya. Serta berkata kepada mereka, pergilah menyelidiki negeri itu. Ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim di rumah Mika, bermalamlah mereka di sana. Ketika mereka ada dekat rumah Mika itu, dikenal merekalah logat orang muda suku Lewi itu. Lalu singgahlah mereka ke sana dan berkata kepadanya, siapakah yang membawa engkau kemari? Apakah pekerjaanmu dan urusanmu di sini? Katanya kepada mereka, begini begitulah dilakukan Mika kepadaku. Ia menggaji aku dan aku menjadi imamnya. Kata mereka kepadanya, tanyakanlah kiranya kepada Allah, supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil. Kata imam itu kepada mereka, pergilah dengan selamat. Perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan. Sesudah itu pergilah kelima orang itu, lalu sampailah mereka ke Lais. Dilihat merekalah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram, menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi, malah kaya harta. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun juga. Setelah mereka kembali kepada saudara-saudara sesukunya di Zora dan Esitaol, berkatalah saudara-saudara sesukunya kepada mereka, apakah yang kamu dapati di sana? Jawab mereka, bersiaplah.
marilah kita maju menyerang mereka, sebab kami telah melihat negeri itu dan memang sangat baik. Masakan kamu tinggal diam? Janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Apabila kamu memasukinya, kamu mendapati rakyat yang hidup dengan tentram, dan negeri itu luas ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Sesungguhnya Allah telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Itulah tempat yang tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi. Lalu berangkatlah dari sana, dari Zora dan Esitaol, 600 orang dari kaum suku dan diperlengkapi dengan senjata. Mereka maju lalu berkemah di Kiryat Yearim di Yehuda. Itulah sebabnya tempat itu disebut Mahane dan sampai sekarang letaknya di sebelah barat Kiryat Yearim. Dari sana mereka bergerak terus ke pegunungan Efraim dan sampai di rumah Mika. Lalu berbicaralah kelima orang yang telah pergi mengintai daerah Lais itu, katanya kepada saudara-saudara sesukunya. Tahukah kamu bahwa dalam rumah-rumah ini ada efod, terafim, patung pahatan, dan patung tuangan? Oleh sebab itu, insafilah apa yang akan kamu perbuat. Kemudian mereka menuju ke tempat itu. Lalu sampai di rumah orang muda suku Lewi itu, di rumah Mika, dan menanyakan apakah ia selamat. Sementara ke-600 orang dari Bani Dan yang diperlengkapi dengan senjata itu tinggal berdiri di pintu gerbang. Maka kelima orang yang telah pergi mengintai negeri itu berjalan terus, masuk ke dalam, lalu mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu. Adapun imam itu berdiri di pintu gerbang bersama-sama dengan ke-600 orang yang diperlengkapi dengan senjata itu. Tetapi setelah yang lain-lain itu masuk ke dalam rumah Mika dan mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu, Berkatalah imam itu kepada mereka, apakah kamu ini? Tetapi jawab mereka kepadanya, diamlah, tutup mulut, ikutlah kami, dan jadilah bapak dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu menjadi imam untuk seisi rumah satu orang dan menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara kaum Israel? Maka gembiralah hati imam itu, diambilnya efod, terafim, dan patung pahatan itu, lalu masuk ke tengah-tengah orang banyak. Kemudian berbaliklah mereka dan pergi dengan anak-anak, ternak, dan barang-barang yang berharga ditempatkan di depan mereka. Ketika mereka telah jauh dari rumah Mika, dikerahkanlah orang-orang dari rumah-rumah yang di dekat rumah Mika, dan orang-orang itu mengejar Bani Dan itu. Mereka memanggil-manggil Bani Dan. Maka berbaliklah orang-orang itu dan berkata kepada Mika, "Mau apa engkau dengan mengerahkan orang?" Lalu jawabnya, "Allahku yang kubuat serta imam juga kamu ambil, lalu kamu pergi. Apakah lagi yang masih tinggal padaku? Bagaimana perkataanmu itu kepadaku? Mau apa engkau?" Berkatalah Bani Dan kepadanya, "Janganlah suaramu kedengaran lagi kepada kami. Nanti ada orang yang menyerang engkau karena sakit hati, dan dengan demikian engkau seisi rumahmu kehilangan nyawa." Lalu Bani Dan melanjutkan perjalanannya, dan Mika, setelah dilihatnya mereka itu lebih kuat daripadanya, berpalinglah ia pulang ke rumahnya. Lalu Bani Dan dengan membawa barang-barang yang dibuat Mika, juga imamnya, mendatangi Lais, yakni rakyat yang hidup dengan aman dan tentram. Mereka memukul orang-orang itu dengan mata pedang dan kotanya dibakar. Tidak ada orang yang datang menolong, sebab kota itu jauh dari Sidon dan orang-orang kota itu tidak bergaul dengan siapapun juga. Letak kota itu di lembah Bet Rehob,
Kemudian Bani Dan membangun kota itu kembali dan diam di sana. Mereka menamai kota itu Dan, menurut nama bapa leluhur mereka, yakni Dan, yang lahir bagi Israel, tetapi nama kota itu dahulu adalah Lais. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan, sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu. Dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Terima kasih untuk rekan-rekan Bapak Ibu Jemaat, untuk Ibu Evita dan Ibu Naomi yang sudah bersedia membacakannya bagi kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita persingkat sedikit kisah tentang patung persembahan Mika yang dirampas oleh Bani Dan, ini menggambarkan situasi ketika umat belum memiliki aturan, ya. Jadi Bapak Ibu yang perlu dipahami adalah membaca kitab Perjanjian Lama ini tidak bisa kita runutkan, maksudnya gini, tidak bisa dirunutkan dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Harusnya hakim-hakim itu sudah ada loh gitu, karena aturan-aturan tentang imam itu kan sudah ada di bagian kitab Keluaran gitu. Tidak, tapi setiap kitab itu mengisahkan proses demi proses sesuai dengan judul kalimatnya, sesuai dengan judul Alkitabnya. Nah, ketika kita membaca bagian ini tentang hakim-hakim, ini awal mula proses ketika mereka mau mencari pemimpin umat. Jadi yang perlu kita pahami sekarang di awal adalah situasi yang mereka hadapi, mereka belum punya pemimpin, gitu ya. Karena kita kan udah tahu nih, sebenarnya aturan imam itu kan sudah ada di Keluaran. Ini kitab hakim-hakim kan setelah kitab Keluaran. Nggak bisa sih kita membacanya seperti itu. Jadi itu yang konteks pertama harus kita pahami. Mereka belum punya pemimpin. Dalam situasi yang belum punya pemimpin, belum ada aturan tentang ini dan itu, begini dan begitu, mereka melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak mereka sendiri masing-masing, sesuai dengan cara berpikir mereka. Dan cara berpikir mereka adalah masih tentang, aku melakukan ini untuk mendapatkan keuntungan, supaya aku mendapatkan kebaikan. Masih dihitung untung ruginya. Itu yang mereka lakukan, dan yang menurut mereka benar, baik, versi mereka sendiri. Karena belum ada aturan-aturan atau apa sih yang harusnya dilakukan dan yang tidak dilakukan. Sehingga pada masa itu, diawali dengan zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap. Tentu saja pusaka ini menjadi hal yang sangat berharga bagi setiap suku, karena itu menunjukkan identitas mereka, tentang keberadaan mereka, juga tentang eksistensi mereka sebagai satu suku. Ini loh, kami yang memiliki sesuatu, inilah identitas kami, begitu. Jadi mereka sangat berupaya untuk menjaga posisi, menjaga identitas mereka. Sehingga kalau kita lihat kitab-kitab Perjanjian Lama itu selalu berisikan peperangan. Suku ini melawan suku B, nanti suku B melawan suku C untuk merebut sebuah wilayah, kekuasaan, atau bahkan milik pusaka, karena itu akan semakin meninggikan keberadaan mereka, eksistensi mereka sebagai sebuah suku bangsa. Nah, kemudian dilanjutkan, ada 5 utusan yang pergi untuk mengintai dan menyelidiki.
Kemudian terjadi pertemuan dengan orang Lewi di rumah Mika. Dan 5 utusan ini mendapatkan jawaban di dalam ayat 6 bahwa perjalanan yang mereka tempuh akan berhasil karena dipandang baik oleh Tuhan. Lalu 5 utusan itu menemukan daerah Lais dan mereka segera melaporkan kepada saudara-saudaranya tentang kondisi Lais, bahwa di sana rakyatnya hidup dengan tentram dan aman, tidak berkekurangan apapun. Lalu mereka mempersiapkan 600 orang dari kaum suku Dan untuk merebut Lais. Bapak Ibu, tolong diingat bahwa konteks pada masa itu ini bisa dilakukan. Peperangan ini bisa dilakukan untuk merebut sebuah daerah, wilayah. 5 utusan itu kemudian singgah di rumah Mika dan melakukan perbuatan yang jahat. Mereka mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan. Kalau kita lihat tadi dalam ayat 17. Imam yang tinggal di rumah Mika pun diminta untuk tutup mulut. Karena dia, imamnya Mika ini melihat mereka mengambil barang-barang dari rumah Mika. Mereka juga meminta imam itu untuk mengikuti mereka dan menjadi imam bagi mereka. Lalu pergilah imam itu bersama mereka. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-17 itu, terutama di dalam ayat 18. Tetapi setelah yang lain-lain itu masuk ke dalam rumah Mika dan mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu, berkatalah imam itu kepada mereka, "Berbuat apakah kamu ini?" Jadi imam itu melihat dan menegur. Tetapi jawab mereka kepadanya, "Diamlah, tutup mulut, ikutlah kami dan jadilah bapak dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu menjadi imam untuk seisi rumah satu orang atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel?" Jadi imam ini diberikan tawaran, lebih untung mana? Imam di satu rumah atau imam untuk suatu bangsa? Nah, kalau Bapak Ibu mau mengetahui kok bisa ada imam di rumahnya Mika, Bapak Ibu harus melihat di pasal 17 di dalam renungan kita yang kemarin, dan saya pun sedikit mengupasnya juga di dalam kebaktian lansia yang kemarin sudah disiarkan melalui media YouTube. Di mana imam itu adalah seorang muda yang lewat di rumahnya Mika, dan kemudian Mika meminta dia, kayak mungkin ya gambarannya tuh kayak, orang muda sini, kamu mau jadi imam nggak? Jadi imam ya buat keluarga saya, dan saya akan memberi kamu upah selama setahun, sekian, begitu. Karena pada saat itu tidak ada aturan. Pada saat itu yang penting menurut saya ini benar dengan saya menghadirkan imam di rumah saya, menahbiskan seorang imam di rumah saya, lalu imam itu akan bertugas melayani saya. Ini satu pemahaman yang keliru, nanti kita akan lihat selanjutnya. Lalu kemudian Bapak Ibu dilanjutkan, perang mulut terjadi antara Mika dengan para tetangga, dengan para Bani Dan, orang-orang Bani Dan. Mika mengerahkan banyak orang untuk mengejar mereka dan bertanya mengapa segala sesuatu telah diambil dari rumahnya, bahkan imamnya. Tapi berakhir dengan sebuah ancaman dari Bani Dan untuk keluarga Mika. Kalau suara Mika terdengar, maka ia dan keluarganya akan mati. Jadi dari sini kita sudah bisa lihat bahkan aturan dalam keamanan rakyat sipil begitu ya, keamanan untuk orang-orang pada saat itu pun nggak ada. Cukup diancam, kalau kamu buka mulut, kamu akan mati. Nah sudah, karena nggak akan ada yang membela gitu, nggak ada hukuman, nggak ada aturannya seperti apa, ya sudah, lepaskan, relakan. Lalu selanjutnya suku Dan menempati kota Lais dan membangunnya kembali dan menamainya Dan.
Lalu mereka menata ibadah mereka, menegakkan patung pahatan mereka bersama dengan anak-anaknya yang menjadi imam bagi suku Dan. Bapak Ibu, di sini menjadi gambaran yang bisa memperlihatkan kepada kita betapa carut marut hidup umat Tuhan yang tidak ada aturan, yang tidak ada tuntunan, tidak ada apa yang benar, apa yang salah yang kamu lakukan. Tidak ada yang memimpin mereka untuk melakukan apa yang baik dan tidak melakukan yang tidak baik. Ini gambaran kehidupan umat pada saat itu. Yang kalau kita bandingkan dengan bahan renungan yang kita terima pada pagi hari ini yang diberi judul Berhala Pragmatisme, yang berarti segala sesuatunya membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibatnya atau dia bermanfaat atau tidak. Renungan hari ini juga mengajak kita untuk melihat dari kehidupan Mika dan kehidupan imam ini yang melakukan segala sesuatu hanya demi kepentingan dirinya sendiri. Mana yang lebih menguntungkan? Dulu imam itu menerima keinginannya Mika untuk menjadi imam di rumahnya Mika karena dia mendapatkan pakaian, makanan, minuman, dan dia mendapatkan upah selama setahun yang sangat cukup karena Mika orang yang berada, gitu ya. Dan ia melakukan itu. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran, Bapak Ibu nanti bisa lihat, dalam kitab Keluaran dari pasal 28 sampai 29, itu menceritakan kepada kita bagaimana seorang imam itu harus ditahbiskan. Dia ditahbiskan di depan umum dan bukan untuk milik satu orang, tapi untuk milik Tuhan. Sehingga seharusnya seorang imam tinggal di rumah Tuhan, bukan di rumah seseorang dan hanya melayani satu orang. Imam itu ya ada di rumah Tuhan. Kalau kita kalau di bangsa Israel ini ya bait Allah, tempat yang harusnya menjadi kediamannya para imam untuk melayani umat Tuhan tanpa pandang bulu. Tetapi dalam bacaan kita justru diperlihatkan imam ini mencari sesuatu yang untung. Ya, untunglah Mika mau memberikan kepada saya. Ya sudah, saya mengabdi kepada Mika. Lalu kemudian datang orang Bani Dan yang menawarkan lebih untung mana? Kamu melayani satu rumah atau satu suku bangsa yang mungkin secara ekonomi imam ini akan berpikir kalau satu keluarga memberikan 10, berarti kalau ada 100 keluarga, berapa yang akan saya terima? Wah, lebih besar. Ya sudah, saya terima tawarannya. Padahal ketika bangsa Bani Dan ini sudah menjadi menduduki Lais, bukan imam ini yang diangkat, justru imam keturunan tadi ada Yonatan bin Gersom bin Musa dan anak-anaknya lah yang diangkat menjadi seorang imam. Ini hal yang menarik ketika seseorang terpanggil atau mau melayani Tuhan, tetapi dengan keinginan yang sudah mencari untung rugi. Apa untungnya buat saya? Apa ruginya? Kalau lebih banyak untungnya, oke saya mau. Kalau lebih banyak ruginya, saya nggak mau. Dan mungkin itu bisa menjadi refleksi kita malam hari ini. Bagaimana sih selama ini kita beribadah kepada Tuhan? Bagaimana selama ini kita merefleksikan rasa syukur kita kepada Tuhan? Apakah kita hanya mencari keuntungan, ataukah memang yang kita berikan kepada Tuhan adalah wujud terima kasih kita atas setiap berkat pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, Bapak Ibu, izinkanlah kita berbagi waktu malam hari ini untuk saya dan kita semua bisa mendengarkan sharing pengalaman dari Bapak Ibu. Ada 2 pertanyaan yang mau saya ajak Bapak Ibu untuk sharing. Pertanyaan yang pertama, berbagi dong pengalaman hidup Bapak Ibu
ketika hidup tanpa bimbingan firman Tuhan, itu menjalaninya seperti apa? Hidup tanpa aturan, tanpa arahan, tanpa kejelasan ini benar atau tidak, tanpa firman Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu ada dalam fase itu, dalam masa itu, dan bagaimana dulu Bapak Ibu menjalaninya? Lalu pertanyaan yang kedua, seberapa pentingnya firman Tuhan itu untuk hidup Bapak Ibu Saudara? Silahkan saya memberi waktu, ruang, dan kesempatan untuk Bapak Ibu yang mau sharing. Saya berharap bisa ada 1 atau 2 orang untuk sharing pada malam hari ini. Saya persilahkan. Ada yang mau memulainya? Ada yang mau memulainya? Langsung mati semua ini suaranya. Ya Bu, bisa. Oh, Pak Satria, silakan Pak. Pak Penata, silakan. Baik, ini pengalaman hidup sesuai dengan firman Tuhan tadi. Ketika awal saya mendaftar Akabri, nah, pada saat itu memang mungkin keimanan saya belum seberapa karena masih anak muda yang kemana-mana gitu. Nah, ketika saya mau berangkat dari kampung, itu dibekali oleh nenek moyang lah, nenek tua-tua lah di kampung, 3 falsafah gitu ya. Tapi saya pikir ini falsafah budaya kampung yang kalau keluar kampung harus menjadi orang yang tangguh gitu. Nah, dia bekali begini, nanti di daerah orang kamu harus bersifat seperti ilalang, ya. Ilalang artinya biar dibakar kamu harus tumbuh terus gitu. Kita lihat sekarang ilalang kalau dibakar pasti dia tumbuh lagi. Sulit memang diberantas. Kemudian kamu harus bersikap seperti pohon, apa itu? Pohon yang tumbuh di pohon lain itu namanya benalu. Artinya biar pohon besar bisa kamu ya hisap atau matikan pelan-pelan gitu. Artinya menjadi orang tangguh ini. Dan terakhir kamu harus menjadi tanah. Seperti tanah. Apa artinya tanah? Tanah walaupun dibongkar, digali, kamu harus sabar. Tetapi satu waktu kamu bisa ngamuk gitu. Tanah, bayangkan kalau dia ngamuk kan, gempa atau apa, itu bahaya sekali. Nah, itu pedoman budaya kampung yang saya dapat. Nah, ketika saya bawa, saya gagal. Akhirnya berikutnya saya buang semua itu. Saya hanya percaya kepada Tuhan dan akhirnya saya lulus. Begitu aja, Bu. Terima kasih Pak Maseo. Rasanya dari kisah Pak Maseo tadi menunjukkan bahwa hidup dengan firman Tuhan itu sangat berarti. Begitu ya Pak Maseo, kalau saya boleh. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu Saudara yang lain? Enaknya sih kalau nggak ditunjuk ya. Jadi langsung mau sharing gitu. Pak Hakim kayaknya tuh malu-malu tuh. Tuh kan. Udah ngumpet Pak Hakimnya. Ada Bapak Ibu yang lain?
Bapak Ibu, saya lanjutkan. Saya merasa kita semua punya pemahaman yang sama. Hidup tanpa firman Tuhan itu hidup yang nggak jelas arahnya. Saya yakin dan berharap kita punya pemahaman yang sama akan hal ini. Bayangkan kalau firman Tuhan tidak berkata kepada kita, ampuni sesamamu. Mungkin hidup kita jadi penuh dengan pertengkaran, amarah. Saya ingat ada sebuah film yang menceritakan ada satu hari, saya nggak tahu judulnya apa, lupa, ada satu hari yang dikhususkan untuk tiap orang melakukan tindakan kejahatan, melakukan pembalasan atas sakit hati yang dialami. Sehingga pada satu hari itu, pada malam itu, ketika bel dinyalakan di seluruh kota, sampai nanti keesokan paginya, setiap orang berhak melakukan tindakan kejahatan apapun, bahkan termasuk membunuh. Dan pada saat jam-jam itu, tidak akan ada orang yang menerima hukuman. Dan terlihatlah betapa kacaunya kota pada malam itu. Rumah-rumah dibentengi dengan besi yang menutupi rumah, tembok-tembok juga dipasang dengan berbagai macam persenjataan, dan setiap orang di dalamnya bersembunyi di dalam rumah, berjaga-jaga, dan minimal tuh tiap orang pasti punya senjata, entah pisau, entah pistol, untuk dia bisa membela dirinya. Karena apa? Saya membayangkan kita manusia yang mungkin tanpa sadar, tanpa sengaja pernah melakukan kesalahan yang akhirnya membuat orang sakit hati tanpa kita ketahui. Lalu dalam kesempatan itu adalah orang yang datang untuk membalaskan rasa sakit hatinya. Karenanya film itu memperlihatkan betapa chaosnya, betapa kisruhnya ketika semua orang dibebaskan untuk melakukan kejahatan, melakukan pembalasan atas sakit hati, dan tidak ada hukuman. Kalau itu terjadi dalam kehidupan nyata, itu akan seperti apa? Saya sih membayangkan kita akan hidup dengan penuh ketakutan. Ketakutan karena berpikir, apakah saya melakukan kesalahan kepada Opa Fari misalnya? Apakah saya pernah menyakiti Ibu Virgilia misalnya? Apakah saya pernah menyakiti Ibu Naomi dalam tindakan dan perkataan saya? Sehingga ketika ada masa seperti dalam film itu, saya akan mengunci diri dalam rumah ketakutan, siapa nih yang akan membunuh saya? Siapa yang akan menyakiti saya? Dan mungkin akan ada kesempatan juga sekarang saya yang akan membalaskan sakit hati saya kepada orang lain, kepada mereka yang pernah mempermalukan saya. Bayangkan Bapak Ibu, betapa kacaunya hidup yang seperti itu. Tapi kita bersyukur, firman Tuhan justru mengajarkan kepada kita, ampuni, malah doakan, kasihi, yang mungkin kalau dihitung dengan rasa sakit hati itu, susah banget. Mengampuni, mengasihi, dan mendoakan orang yang pernah menyakiti kita. Tetapi justru firman Tuhan mengajak kita untuk melawan ego kita dan memenangkan kasih Tuhan, damai Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan ada rasa sakit hati, kekecewaan yang lebih besar dibandingkan kasih dan cintanya Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, maka kiranya malam hari ini renungan yang kita baca dan sharing dari pengalaman Bapak Maseo boleh menguatkan kita bahwa hidup dalam firman Tuhan itu jauh lebih baik dibandingkan hidup tanpa firman Tuhan. Dan semoga kita semua pun dimampukan untuk melakukan apa yang diinginkan Tuhan.
sesuai dengan firman dan kehendak-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Untuk merespon atas pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan persembahan pujian dari keluarga Bapak Hakim Manurung. Dipersilahkan. Berarti keluarga Hakim Manurung tadi katanya. Iya, emang ngomong kita kok. Iya. Oke. Doa siapa? Terima kasih untuk pujian yang disampaikan.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu senantiasa untuk segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga hari lepas hari kami boleh hidup di dalam tuntunan kasih Tuhan. Kami boleh hidup karena berkat dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Segala apa yang kami perbuat, kami serahkan di dalam nama Tuhan. Dan kiranya itu semua boleh menjadi persembahan syukur kami bagi Tuhan. Dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kiranya kami pun, dimanapun kami berada, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk ibadah rumah tangga yang masih dapat kami lakukan. Meski kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi hati kami tidak terpisahkan. Untuk kami punya keinginan, punya kerinduan yang sama, belajar akan firman Tuhan. Dan biarlah hari demi hari kami lalui bersama dengan setiap firman Tuhan yang selalu menyejukkan hati kami, membuka pemikiran kami, mengajar dan menegur kami untuk setiap hal yang sudah kami lakukan atau bahkan yang akan kami lakukan. Sudahkah itu semua sesuai dan seturut kehendak Tuhan? Dan kami juga memohon penyertaan Tuhan agar kemanapun kami melangkah, Tuhanlah yang selalu bersama dengan kami. Kami saat ini berdoa bagi keluarga Bapak Penatua Hakim Manurung untuk kesehatan, untuk pekerjaan yang dilakukan, juga untuk pendidikan anak-anak. Tuhan berkati keluarga Bapak Manurung agar senantiasa boleh mensyukuri setiap berkat Tuhan. Dan Engkau yang turut campur bekerja dalam hidup mereka. Secara khusus kami berdoa bagi Ananda Betran dalam pertambahan usianya, kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah dalam hidupnya. Talenta yang Tuhan percayakan di dalam dia dapat ia kembali serahkan kepada Tuhan dalam puji-pujiannya, dalam rasa syukurnya, pelayanannya. Semuanya itu hanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Penatua Marganda Huta Galung untuk pekerjaan, kesehatan, juga untuk Vela dan Vino dalam sekolahnya. Tuhan berkaryalah dalam hidup keluarga, mampukan keluarga untuk terus bersyukur di dalam Tuhan, terus menjadi berkat bagi setiap orang. Sehingga siapapun yang mengenal keluarga, Tuhanlah yang dimuliakan. Kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Prince Simare-Mare. Kami berdoa untuk kesehatan, untuk kehidupan, pekerjaan, juga pendidikan anak-anak yang masih terus mengikuti ulangan secara online. Kami tahu semua Tuhan ada keterbatasan, ada kesulitan dalam menjalani sekolah online ini. Tapi kami berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang turut campur dan bekerja. Sehingga anak-anak pun meski dalam menjalani masa online ini, semuanya boleh tetap dilakukan dengan baik. Kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Ponpas Siagian. Tuhan kiranya juga yang berkuasa dan turut campur di dalam pekerjaan dan kesehatan keluarga. Sehingga apa yang mereka lakukan semuanya juga boleh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan kurang sehat. Untuk Opa Martin, untuk Opung Tiurmina, Ibu Esther Siregar, Opung Boru Yosi, Ibu Tianggur Boru Manurung, Ibu Tiani Boru Manurung, Opung Daril Boru, Ibu Rita Sianipar, Bapak Joni Mandali. Kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan keluarga dalam mendukung, memberikan penghiburan, kekuatan bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan kurang sehat. Engkau juga yang mengangkat sakit penyakit, memberikan kesukacitaan dan berkat di dalam kehidupan orang tua kami yang saat ini terbaring lemah karena sakit penyakit atau karena kondisinya yang sudah semakin menua. Tuhan berkaryalah dalam hidup mereka.
Berkaryalah juga bagi kami, agar kami pun boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat di Gereja POK Citra Grand, mulai dari gembala jemaat, majelis jemaat, juga komisi-komisi pengurus di komisi, juga seluruh anggota jemaat, karyawan yang bekerja di gereja. Tuhan, satukanlah hati kami dalam kerendahan hati, dalam kesukacitaan, dalam semangat yang sama untuk melayani Tuhan, sehingga keberadaan kami, peran dan tanggung jawab kami, semuanya hanya kami arahkan untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan nama pribadi kami. Jauhkan kami dari hati yang penuh dengan keegoan, hati yang penuh dengan keserakahan, hati yang hanya mencari kemuliaan bagi nama diri kami sendiri, Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang penuh kerendahan hati untuk kami melayani Tuhan dengan ketulusan, melayani Tuhan dengan segala talenta, dengan segala berkat yang Tuhan percayakan kepada kami, karena kami yakin kami dipersatukan di Gereja POK Citra Grand bukan untuk menonjolkan diri, tetapi untuk saling melayani, saling mengasihi, saling menopang. Tuhan menghadirkan kami dari beragam daerah, dari beragam suku, dari beragam denominasi, bukan untuk saling menonjolkan diri, tapi untuk saling mengisi kekurangan, kelemahan di antara kami, sehingga kami boleh saling menguatkan, saling menolong satu dengan yang lain. Tuhan, jadikan persekutuan kami sebagai persekutuan yang menghadirkan cinta kasih di dalamnya, menghadirkan kerukunan dan kedamaian di dalamnya, sehingga siapapun yang bergabung, yang hadir, mengikuti persekutuan kami di sini, semuanya boleh terberkati dengan pelayanan, dengan kasih yang terus kami hadirkan di dalam persekutuan kami. Tuhan yang Maha Pengasih, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, agar situasi penyebaran COVID-19 ini segera berakhir. Kami ingin kembali melakukan aktivitas tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa khawatir, dan kami serahkan kerinduan kami ini hanya di dalam tangan Tuhan. Berkati para tim medis yang terus berjuang untuk menghentikan laju pertumbuhan pasien yang terus bertambah. Untuk pemerintah yang terus mengupayakan adanya vaksin atau bahkan penanggulangan dari situasi saat ini. Berkati seluruh masyarakat Indonesia dalam upayanya untuk kembali melakukan pekerjaan, mencari penghasilan hidup kembali, karena situasi saat ini sangat menyulitkan bagi kami semua. Berkati kami, bantu kami Tuhan, untuk kami memulihkan kembali kehidupan kami. Dan kami yakin ketika kami berserah di dalam Tuhan, Tuhan akan berkarya di dalam hidup kami. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami berdoa agar di waktu mendatang ibadah rumah tangga ini boleh semakin diikuti banyak keluarga, boleh semakin banyak jiwa-jiwa yang terberkati di dalam pelayanan kami, di dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengetuk setiap hati, setiap pribadi, setiap keluarga untuk mau datang beribadah kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa syukur dan harapan kami. Kami naikkan doa seperti yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada hari ini, makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai selama-lamanya. Amin. Nah, marilah kita mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam
kitab Perjanjian Baru 2 Korintus 8 ayat 12 demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk memberikan persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan melalui transfer rekening ke gereja atau menggunakan link Aja, OVO, GoPay, dan Dana. Caranya dengan memilih salah satu platform di atas untuk pengiriman persembahan. Lalu scan barcode dan diisi jumlah yang akan ditransfer, dan terakhir melakukan konfirmasi. Di bawah ini adalah QR Code link Gereja Po Citra Grand. Sebelum memasuki doa persembahan, kami undang keluarga Penatua Marganda Utagalung untuk menyanyikan lagu Kidung Jemaat 337 ayat 1. Betapa kita tidak bersyukur. Silakan Pak Marganda. Terima kasih Pak Masio. Didengar nggak suaranya tadi agak overloading ini? Lumayan. Beneran Pak ya? Lumayan. Lanjut. Oke. Nanti lama. Bentar nih sinyalnya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kedengeran tadi suaraku. Nggak kedengeran ya? Sudah. Udah, Udah dengar. Pak Masio sekarang. Doa persembahan. Saya ulangi doa persembahan ya. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, melalui ibadah rumah tangga ini, jemaat-Mu telah memberi persembahan syukur. Berkatilah persembahan ini dan kuduskan, jadikan harum di hadapan-Mu, sehingga dapat dipergunakan untuk mewartakan damai sejahtera kepada umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum penutup dan berkat, keluarga saya akan menyanyikan lagu Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Mari. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita
tanpa Tuhan ya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagialah rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Salam persekutuan.